Bayangkan, di tengah hutan lebat Pulau Jawa, seorang arkeolog muda menemukan sebuah prasasti batu yang tertutup lumut. Prasasti itu usianya lebih dari 1000 tahun. Namun, yang membuat bulu kuduk berdiri adalah tulisan kunonya. Huruf-huruf yang nyaris pudar, tapi masih bisa terbaca, seakan berbisik. Rahasia ini tidak boleh diketahui manusia hingga waktu yang tepat. Sejak saat itu, misteri ini mengguncang dunia sejarah Indonesia. Apa rahasia yang selama ini disembunyikan? Mengapa Kerajaan Mataram, sebuah kerajaan yang pernah menguasai hampir seluruh Jawa, tiba-tiba hilang dari peta Nusantara? Dan, apa yang ditemukan para peneliti modern yang membuat mereka tercengang? Sebelum kita bongkar semuanya, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan dukung channel ini supaya kita bisa terus mengungkap sejarah misteri Nusantara yang tidak pernah kamu dengar di bangku sekolah. Oke. Sekarang duduk yang nyaman, tarik napas dalam-dalam, karena kita akan masuk ke lorong waktu, kembali ke abad ke-8, saat Mataram berdiri megah. Rahasia Kerajaan Mataram yang disembunyikan berabad-abad, akhirnya terungkap. 1. Awal mula Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram bukan hanya satu, melainkan dua fase besar yang mengubah jalannya sejarah Jawa, Mataram kuno, Hindu-Buddha, dan Mataram Islam. Mataram kuno berdiri sekitar abad ke-8 di Jawa Tengah. Nama yang muncul pertama kali adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Dari sinilah garis keturunan raja-raja Jawa dimulai. Pada masa itu, Jawa bukanlah tempat yang tenang. Ada kerajaan-kerajaan kecil yang saling berebut kekuasaan. Tapi Sanjaya berhasil membangun pusat kerajaan yang kuat. Kejayaan Mataram kuno ditandai dengan pembangunan candi-candi megah yang sampai sekarang masih membuat kita tercengang, Borobudur dan Prambanan. Kedua candi ini bukan sekadar tempat ibadah, tapi simbol kekuasaan dan pengetahuan yang luar biasa. Bayangkan bagaimana mungkin masyarakat ribuan tahun lalu bisa membuat bangunan sebesar itu tanpa teknologi modern? Namun, di balik semua itu, sejarah resmi hanya menceritakan sebagian kecil. Ada celah, ada pertanyaan yang tidak pernah dijawab. Kenapa Kerajaan Mataram tiba-tiba memindahkan pusat kekuasaannya ke Jawa Timur? Dua rahasia yang mulai tercium. Para sejarawan dulu menjelaskan bahwa perpindahan ini karena Gunung Merapi meletus besar-besaran. Tapi, apakah benar sesederhana itu? Ternyata tidak. Dalam prasasti kuno, ada kalimat aneh yang berbunyi, "Bila sang naga bangkit, bumi tidak lagi aman." Apakah naga itu hanya simbol? Atau ada makna rahasia? Beberapa teori menyebutkan bahwa Mataram sedang menghadapi ancaman besar, bukan dari alam, tetapi dari manusia sendiri. Ada pengkhianatan, ada perang saudara, dan ada kelompok rahasia yang ingin menguasai kerajaan dari dalam. Yang lebih mengejutkan, sebuah naskah kuno yang ditemukan di lereng Merapi mengungkap sesuatu yang tidak pernah ditulis di buku sekolah. Kami menutup rahasia ini agar Mataram tidak jatuh ke tangan musuh dari seberang laut. Apakah ini artinya Kerajaan Mataram sudah tahu akan datangnya bangsa asing, ratusan tahun sebelum Belanda? 3 Zaman kejayaan intrik berdarah, 800 kata. Saat Mataram mencapai puncak kejayaan, rakyat hidup makmur. Tapi di balik tembok istana, terjadi pertarungan kekuasaan yang sengit. Salah satu kisah yang jarang diceritakan adalah tentang pernikahan politik rahasia antara dua dinasti besar, Sanjaya dan Shailendra. Tujuannya adalah menyatukan kekuatan Hindu dan Buddha agar kerajaan tidak pecah. Tapi rencana ini tidak berjalan mulus. Dalam catatan para ahli, ada indikasi bahwa pembunuhan politik pernah terjadi di Istana Mataram. Para sejarawan percaya bahwa beberapa raja tewas bukan karena sakit, tapi karena diracun. Dan tahukah kamu? Ada legenda bahwa Mpu Sindok, pendiri Mataram Timur, sebenarnya bukan hanya memindahkan ibu kota karena bencana alam, tapi karena membawa kitab rahasia kerajaan agar tidak jatuh ke tangan pemberontak. Kitab ini diyakini berisi ilmu spiritual dan strategi perang yang bisa menjadikan siapapun penguasa Jawa. 4 rahasia besar yang disembunyikan. Nah, inilah bagian yang bikin merinding. Beberapa peneliti percaya bahwa Kerajaan Mataram pernah menguasai jalur perdagangan rempah internasional, bahkan sebelum Majapahit. Ini artinya, Mataram punya kekuatan ekonomi yang membuat bangsa asing tertarik. Tapi ada yang lebih mengejutkan. Apakah Mataram punya teknologi canggih di masanya? Bagaimana mungkin mereka membangun Borobudur yang sejajar dengan garis astronomi tertentu tanpa teleskop? Bagaimana mereka memindahkan batu-batu raksasa dengan presisi yang luar biasa? Teori yang berkembang menyebutkan bahwa para leluhur Mataram menguasai ilmu perbintangan, matematika tingkat tinggi,
dan bahkan kekuatan spiritual yang membuat mereka seolah melampaui zaman. Ada pula cerita tentang perjanjian rahasia antara Raja Mataram dengan kelompok tertentu, yang disebut Wong Pinter. Kelompok ini berperan menjaga ilmu-ilmu kerajaan agar tidak jatuh ke tangan asing. Hingga hari ini, konon keturunan mereka masih hidup, menyimpan rahasia itu di tempat-tempat terpencil. 5. Penemuan modern yang mengguncang. Di era modern, arkeolog menemukan bukti baru, prasasti dan artefak yang selama ini tersembunyi. Salah satunya ditemukan di lereng Gunung Lawu, bertuliskan mantra kuno yang memuat kode angka dan simbol astronomi. Setelah diteliti, kode ini mengarah ke titik tertentu di Pulau Jawa, diduga lokasi pusat kekuatan Mataram yang hilang. Peneliti juga menemukan peta jalur perdagangan rahasia yang menunjukkan bahwa Mataram menguasai jalur laut jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Fakta ini mengubah pandangan kita tentang sejarah Nusantara. 6. Teori konspirasi jejak gaib kerajaan Mataram. Banyak sejarawan mungkin berhenti pada bukti prasasti dan catatan sejarah. Namun, di balik itu semua, ada lapisan lain dari misteri Mataram yang masih membuat bulu kuduk berdiri. Di berbagai desa tua Jawa, masih ada cerita turun-temurun tentang Wong Pinter, orang-orang sakti yang disebut-sebut merupakan penjaga ilmu kerajaan. Mereka diyakini bukan sekadar pintar secara intelektual, tapi juga menguasai ilmu batin tingkat tinggi, seperti pengendalian energi, pengaruh pikiran, hingga kemampuan meramal masa depan. Konon, kelompok ini memiliki satu tugas, menjaga agar rahasia Mataram tidak jatuh ke tangan asing. Mereka menyimpan pusaka kerajaan di lokasi-lokasi tersembunyi yang hanya bisa ditemukan dengan petunjuk mistis. Beberapa peneliti spiritual percaya bahwa perpindahan ibu kota dari Jawa Tengah ke Jawa Timur bukan hanya karena bencana atau politik, tetapi karena ada kekuatan gaib yang melindungi rahasia itu di timur. Bahkan, ada situs keramat di sekitar Gunung Lawu dan Merapi yang sampai hari ini dianggap pintu gerbang dimensi lain, tempat para leluhur Mataram bersemayam. Cerita ini semakin misterius ketika ditemukan prasasti berisi kalimat Sing Sapang Langgar, hilang tanpa wujud, yang artinya, siapapun yang mencoba membocorkan rahasia ini akan lenyap tanpa jejak. Anehnya, ada kisah modern tentang peneliti yang hilang saat melakukan riset di situs kuno Mataram. Hilangnya begitu misterius, seolah ditelan bumi. Apakah ini hanya kebetulan? Atau rahasia Mataram memang dijaga bukan hanya oleh manusia, tapi juga oleh kekuatan tak kasat mata? 7. Penutup. Jadi, apakah semua rahasia kerajaan Mataram sudah terungkap? Atau masih ada bagian yang sengaja ditutupi hingga hari ini? Yang jelas, setiap prasasti yang ditemukan selalu menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Jika kamu suka kisah misteri sejarah seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena masih banyak rahasia Nusantara yang akan kita bongkar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.